Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat, di kesempatan yang baik ini saya akan mengupas tuntas tentang sejarah peninggalan Belanda, yaitu pabrik tapioka yang berada Sumber Cangkring, Desa Gembongan, Kecamatan Punggok, Kabupaten Blitar. Sebelum menonton, alangkah baiknya para sahabat tekan tombol subscribe agar channel Mus Ari bisa berkembang dan para sahabat tidak ketinggalan video sejarah lainnya. Kebun Agave dan Ketela Pohon Bendorjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kebun Bendorjo salah satu kebun di bawah pengelolaan HFA yang berada di wilayah Blitar. Saat ini dulu masuk wilayah administratif Kediri. Kebun Bendorjo dengan pabriknya yang dinamakan Pabrik Sumber Cangkring berada di wilayah Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di masa lampau, kebun Bendorjo ini merupakan penghasil ketela pohon untuk diproduksi tapioka dan serat nanas. Di Blitar, HFA selain mempunyai kebun di Bendorjo, juga mengusahakan kebun di Garum dengan pabrik gula, juga kebun di Papoh, sekarang masuk Kecamatan Gandusari, dan kebun Nyunyur. Berikut paparan sejarah HFA sebagai sebuah perusahaan besar di awal abad 20 sebagai pengantar awal dari keberadaan Underneming atau Perkebunan Bendorjo. Awal berdirinya HFA, Handel Vereniging Amsterdam atau HFA, berdiri pada tahun 1878 sebagai akibat dari tekanan situasi setelah Perang Jawa 1825 sampai 1830. Tidak kondusifnya situasi dikarenakan situasi perang memberikan tekanan dan akhirnya mengganggu proses perekonomian. Situasi yang penuh tekanan tersebut akhirnya membuat beberapa firma perkebunan berusaha untuk keluar dari kondisi tersebut dengan cara bergabung dan mencari investor yang dapat membawa dana segar untuk menyuntik modal perusahaan. Setelah berupaya untuk berkoalisi secara strategis, akhirnya pada September 1878 perusahaan baru dibentuk sebagai kelanjutan beberapa perusahaan dan perkebunan yang termasuk sebagai investor. Untuk selanjutnya, perusahaan yang baru dibentuk itu diberi nama Handel Vereniging Amsterdam. Pada saat pertama kali berdiri, perusahaan mempunyai 144 pesaham. Pada saat awal berdirinya ini, perusahaan beroperasi melanjutkan operasional dari bekas aset Quinders & Co Amsterdam, Reineke & Co Batavia, dan Welle Goes & Co Surabaya dengan hasil yang kurang menggembirakan. Pada tahun pertama, keuntungan dan dividen berkurang 10% dari tahun sebelumnya. Beratnya situasi perusahaan menyebabkan manajemen tidak dapat memberi keuntungan bagi para pesaham. Untuk selanjutnya, manajemen memutuskan tidak membagi dividen dalam rangka menguatkan kondisi keuangan. Kondisi perusahaan dari sisi keuangan yang kurang menggembirakan bertolak belakang dengan kondisi operasional perusahaan, di mana pada tahun 1879 perusahaan beraksi ekspansi dengan mengakuisisi 2 pabrik gula dan beberapa pabrik kopi. Selain daripada itu, rasio penjualan juga menunjukkan hasil yang baik, yaitu hampir 3 kali lipat dari nilai modal disetor pada tahun 1879.
dan 1881. Berawal dari aset yang sudah ada, pada awal HFA dibentuk, maka untuk selanjutnya modal awal itu dikembangkan lagi secara agresif, baik melalui ekspansi, akuisisi maupun kerjasama. Kekuatan HFA yang paling utama adalah bahwasanya perusahaan ini bermula dari perusahaan perdagangan sehingga mempunyai jaringan pasar yang luas. Pada saat awal berdiri mempunyai kantor di Batavia, Medan, Semarang, Surabaya, Manchester, Singapura. Selain daripada itu, posisi ini juga mampu memberikan kemampuan marketing intelijen dan market research melalui pertukaran informasi antar kantor. Silakan lihat di website KITLF untuk melihat foto-foto tua perkebunan ini. Perkebunan dan pabrik tapioka ini merupakan salah satu yang terbesar di masanya, dengan meliputi wilayah Kediri, Blitar, sampai sekitar Gunung Kelut. Di foto-foto tua terdapat kompleks pabrik yang besar dengan lokomotif uap dan lori sebagai sarana pengangkut bahan mentah maupun produk pabrik. Sisa-sisa yang dapat dilihat sekarang adalah bekas bangunan pabrik, rumah para pegawai pabrik, dan dam di belakang bekas bangunan pabrik, serta bekas jembatan, tram, lori di atas sungai di bawah sawah. Pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 86 mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tujuannya selain sebagai alat politik untuk merebut kembali Irian Barat yang pada waktu itu memang masih menjadi perdebatan, juga untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia, memperkuat kemampuan nasional, dan menghapus diskriminasi ekonomi serta penaklukan ekonomi kolonial. Undang-undang tersebut juga mengatur ganti rugi bagi pemilik lama untuk mencari penyelesaian hukum di pengadilan Indonesia jika ganti rugi yang ditawarkan tidak memuaskan. Baiklah sahabat, itulah sedikit sejarah tentang awal berdirinya HFA, Handel Vereniging Amsterdam. Konon kebutuhan air pabrik dipasok dari sumber Sidoarjo. Di sumber itu terdapat bangunan dan di tengahnya ada pipanya, dan pipa itu langsung menyalur ke pabrik Bendorejo atau sumber Cangkring. Tetapi sekarang pipanya sudah tidak ada, hanya tersisa bangunannya saja. Ini adalah sisa-sisa pabrik tapioka dan serat nanas Bendorejo yang tampaknya dulu merupakan wilayah Kediri, bukan Blitar seperti sekarang. Karena di foto-foto tua di website KITLF selalu tertulis Vezelonderneming Bendorejo Kediri alias perkebunan serat nanas Bendorejo Kediri. Silahkan lihat di website KITLF untuk melihat foto-foto tua perkebunan ini. Biasanya setiap pabrik besar pasti ada cerobong asapnya, dan cerobong asap pabrik tepung tapioka ini berada di utara pabrik sekitar 200 meter timur jalan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan channel ini akan mengupas tuntas tentang sejarah-sejarah di sekitar kita.
Beginilah nampak cerobong asap pabrik tepung Bendorejo. Karena sudah dimakan usia, tembok ini pun sudah mulai mengelupas. Pondasi-pondasi sudah terlihat batu bata merahnya. Tetapi di atas pondasi cerobong asapnya masih utuh dan masih berdiri kokoh. Di sekitar sini dulunya terdapat bangunan-bangunan pabrik mengelilingi cerobong asap. Sekarang tinggal cerobong asap saja yang masih berdiri kokoh. Seperti inilah nampak kondisinya waktu dulu, kurang lebihnya seperti itulah. Apabila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, biar masyarakat luas bisa tahu bahwasannya di Desa Gembongan, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, terdapat peninggalan sejarah, peninggalan kolonial Belanda, pabrik tepung Tapioka Bendorejo atau Sumber Cangkring. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman dekat Anda atau di beranda Facebook Anda, agar masyarakat luas bisa tahu bahwasanya di Desa Gembongan, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, terdapat peninggalan Belanda yang bersejarah. Oke, sekian dan tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.